Jumat malam, jasad bocah tak dikenal ditemukan terbungkus kardus di Jalan Sahabat Kalideres, Jakarta Barat. Dalam kardus bekas kemasan air mineral, tubuh sang bocah malang dipaksa ditekuk menggunakan ikatan lakban. Hasil pemeriksaan polisi, korban alami kekerasan seksual dan nyawanya kemudian sengaja dihilangkan. Ini ya Bu ya? Astagfirullahaladzim, ini apa? Sabtu pagi, identitas korban diketahui. PNF, siswi SDN 05 Kalideres telah dicari keluarganya sejak Jumat siang. Bocah 9 tahun tersebut tidak pernah kembali ke rumah sepulangnya dari sekolah. Polisi kemudian melakukan autopsi. Temuan lebih lanjut, anak perempuan di bawah umur ini dihabisi dengan cara keji. Bahkan jejak sepatu ditemukan pada tubuh mungilnya. Polisi telah menganalisa profil pelaku dan menduga korban telah diincar sebelumnya. Tidak pantas seorang anak kecil yang harusnya kita lindungi, harusnya menjadi penerus generasi masa depan, tapi mendapatkan perlakuan yang kita semua punya anak perempuan ya, tidak boleh itu terjadi ya. Yang sangat biadab. Sementara psikolog forensik beranggapan pelaku kasus ini berpikiran normal dan tidak mengidap gangguan jiwa. Tapi untuk kasus ini mari kita bersepakat pelakunya adalah orang yang normal dalam pengertian bahwa secara psikologis dia waras, dia punya kalkulasi kejahatan. Karena itulah dia memenuhi syarat untuk diseret ke hadapan hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, kalau memang hasil visum menunjukkan bahwa di tubuh korban ada jejak-jejak kekerasan seksual, maka semakin jelas ini pasalnya bisa berlapis. Atas pertimbangan tersebut, hukuman mati bagi pelaku dinilai merupakan tuntutan yang wajar. Tim Liputan melaporkan untuk NEA. Ya, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai hal ini bersama dengan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Tadi di dalam tayangan Anda mengatakan bahwa pelaku kasus ini adalah orang waras dan berperilaku normal. Mengapa Anda mempunyai teori seperti itu, Mas? Kemarin pagi saya ditelepon oleh salah satu media yang langsung mempertanyakan apakah orang ini pantas disebut sebagai psikopat. Respon saya adalah hati-hati ketika bertanya tentang seorang pelaku kejahatan terkait dengan kondisi psikologisnya. Apalagi ketika kita berikan sebutan psikologis tertentu yang berasosiasi dengan kondisi klinisnya. Kenapa, Bung? Kita tidak berada dalam ranah klinis sesungguhnya ini. Dalam ranah klinis, ketika kita berhadapan dengan orang dengan sebutan penyakit tertentu atau gangguan tertentu, konsekuensinya kita harus bantu dia. Konsekuensinya kita harus menaruh hati, berempati pada dia agar suatu saat bisa sembuh. Kita tidak ada urusan seperti itu dengan manusia biadab macam ini. Dalam ranah hukum, begitu seseorang bisa meyakinkan hakim bahwa dia dalam kondisi psikologis yang khas, yang unik, yang luar biasa, yang berkelainan, dan hakim menganggap bahwa itu merupakan sebuah tanda petik, sebuah pembenaran bagi dia untuk lolos dari hukum, maka malapetaka akan muncul. Dan malapetaka itu sayangnya justru diakibatkan betapa mudahnya kita memberikan sebutan psikologis tertentu kepada orang ini. Itu sebabnya saya saban kali berhadapan atau menangani kasus-kasus kejahatan, apalagi yang melibatkan anak-anak sebagai korbannya, saya tidak ingin memakai asumsi bahwa yang bersangkutan memiliki kondisi psikologis yang berkelainan. Tujuannya memang untuk membuat sang pelaku benar-benar dihukum sesuai dengan apa yang ia lakukan. Dalam proses hukum, pertanyaan paling pertama yang diajukan oleh penegak hukum adalah apakah Anda dalam keadaan sehat? Itu artinya begitu yang bersangkutan sakit, proses hukum harus berhenti. Maka mari kita pastikan pelaku keji macam ini adalah orang sehat. Saya katakan tadi orang yang waras. Tidak ada sebuah kelainan psikologis tertentu yang membuat dia bisa lolos dari hukum. Oke, tapi katakanlah memang pelaku ini adalah orang normal, orang waras menurut Anda ya, Mas Reza. Apa sih yang sampai melatar belakangi seseorang mampu sampai berbuat pembunuhan secara keji atau sadis seperti itu? Ketika kita bicara tentang kelainan psikologis termasuk perilaku kekerasan, perilaku kejahatan, maka sebab musabab selalu ditinjau dari 3 perspektif. Pertama dari aspek faalinya, dari kondisi otaknya, kondisi sarafnya, dan seterusnya. Yang kedua dari kondisi psikologisnya terkait dengan pola asuhnya, pendidikannya, dia berada di lingkungan seperti apa, dan ketiga adalah faktor kultural. Nah, 3 hal macam ini yang semestinya harus ditelaah secara komprehensif oleh kita di ruang publik, oleh hakim di ruang pengadilan, agar kemudian kita tahu persis perlakuan macam apa, sanksi macam apa, penanganan macam apa yang harus dikenakan terhadap pelaku dan terutama sekali terhadap korban apabila korban masih
dalam kondisi hidup. Karena kita berbusa-busa saban kali kejadian macam ini, kita fokus lebih banyak berbicara tentang pelakunya. Korban yang sudah mengalami nasib naas sedemikian rupa, seolah-olah terkesampingkan. Bahkan dengan segala hormat, saya tidak habis pikir bahwa tidak sedikit masyarakat yang menyebarluaskan foto bocah Malang itu ketika masih berada di dalam kardus. Apa manfaatnya bagi penegakan hukum? Dia masih sosok kanak-kanak, tapi martabatnya sama dengan kita. Itu artinya betapapun dia sudah tidak bernyawa, kita harus jaga nama baiknya, kita harus jaga nama baik keluarganya. Stop menghentikan atau mengirim foto-foto tentang anak itu ke siapapun itu. Karena tidak menghormati begitu ya? Tidak menghormati manusia pada dasarnya. Kalau Anda melihat kasus ini gitu, adakah kejanggalan atau teori Anda sendiri dalam pelaku sampai menaruh di dalam satu kardus dan kemudian kardus itu ditemukan gitu di posisi yang mungkin mudah untuk ditemukan? Kembali saya gunakan kata psikopat ya. Apakah orang yang macam ini bisa disebut sebagai psikopat? Saya akan jawab pertanyaan itu dari pintu masuk ini. Saya katakan psikopat adalah orang yang sadis, keji, brutal, biadab. Betul. Tetapi dari luar bisa jadi seorang psikopat tampak sangat mempesona, tampak sangat hangat, dan seterusnya. Kenapa bisa ada kekontrasan sedemikian rupa? Tidak lain tidak bukan karena seorang psikopat memiliki kecerdasan jauh di atas rata-rata. Itu artinya kita bisa bayangkan. Ya, pasti. Ketika seorang psikopat melakukan aksi kekerasan termasuk kejahatan, pasti dia akan menggunakan cara-cara yang tanda petik istimewa. Nah, mari kita coba gunakan pemahaman ini atau konsep ini untuk memahami perilaku si pelaku ini ya. Adakah sesuatu yang istimewa di situ? Yang luar biasa, mengindikasikan kecerdasan dahsyat dari seorang psikopat? Menurut saya tidak. Pelaku sudah mencoba untuk menghilangkan jasad korban dengan memasukkannya ke dalam kardus. Tapi ternyata proses penghilangan jasad korban tidak berlangsung secara tuntas, tidak berlangsung secara sempurna. Sekali lagi, tergeletaknya kardus di situ, betapapun disebut sepi ataupun gelap, tapi kan tetap itu ruang terbuka, ruang umum. Itu mengindikasikan bahwa perencanaan sesungguhnya tidak matang. Tanda petik belajar menjadi penjahat ternyata tidak cukup bagus. Persiapan tidak memadai. Persiapan, perencanaan, proses belajar tidak memadai mengindikasikan apa? Kecerdasan yang juga sesungguhnya biasa-biasa saja. Itu sebabnya bagi saya tidak ada sesuatu yang janggal, tidak ada sesuatu yang luar biasa sekali dari peristiwa ini, kecuali bahwa kita menaruh simpati, menaruh kesedihan mendalam bahwa korbannya adalah anak-anak yang tidak hanya kehilangan nyawa, tapi dianiaya sedemikian rupa dan kemudian dihina-hinakan dengan dimasukkan ke dalam kardus seperti itu. Tapi dari hasil visum pihak kepolisian, apakah sesuai dengan pemberitaan yang kita terima saat ini bahwa terjadi sebelumnya itu ada kekerasan seksual, ada luka di sana-sini, bahkan di kemaluan dan lain sebagainya? Yang paling berkompeten menjawab itu sesungguhnya adalah pihak kepolisian, Mas. Tapi kemarin pagi saya sempat berbincang dengan Pak Kapolres Jakarta Barat. Beliau berada di lokasi di mana kejadian ini berlangsung. Saya coba tanyakan ke beliau, minta konfirmasi kepada beliau tentang berita yang sudah tersebar. Ada sebagian yang terbenarkan lewat proses otopsi diketahui bahwa misalnya korban sudah mengalami kekerasan seksual. Pemberitaan juga demikian. Di tubuh korban ditemukan penganiayaan secara fisik, hasil otopsi pun demikian. Pemberitaan pun demikian. Tapi ada satu hal yang seingat saya, di salah satu media cetak dikatakan di daerah sekitar pinggang ada luka sepanjang 10 cm. Tetapi kata Pak Kapolres kemarin, luka itu tidak ada. Saya tidak tahu bagaimana kita harus memahami situasi perbedaan antara hasil otopsi dengan pemberitaan sebagian media cetak. Nah, kalau dengan adanya katakanlah ditemukan sperma ya, kalau tidak salah di kemaluan ya, adinda kita almarhumah Putri. Apakah ini juga memang menunjukkan bahwa pelaku adalah memang punya kelainan dalam hal seksual, sudah dipastikan demikian, artinya pelaku pedofilia, sebelum akhirnya dia tega untuk membunuh sadis seperti itu? Saya tidak punya keraguan untuk menyebut pelaku memang seorang pedofil. Kondisinya disebut sebagai pedofilia. Tapi persoalannya adalah pedofilia jenis mana? Ketika kita bicara tentang pedofilia, banyak yang menganggap bahwa pedofilia itu sebatas sebagai sebuah kecenderungan bawaan. Ada orang yang memang memiliki ketertarikan eksklusif hanya kepada anak-anak. Ketertarikan seksual. Nah, pedofilia yang disposisional macam ini, pedofilia yang memang sudah memiliki kecenderungan bawaan macam ini, lazimnya perilakunya ada dua. Satu, dia akan memelihara korbannya. Dia akan memelihara mangsanya. Kenapa? Karena dia berharap bahwa akan terjadi pengulangan untuk kontak ini. Kontak itu dia bisa lakukan lagi, sehingga dia rawat, dia pelihara. Itu yang pertama. Yang kedua,
lazimnya pedofili yang disposisional, dia akan mengincar korbannya nir kekerasan, tanpa menggunakan kekerasan. Sebagai gantinya dia akan gunakan bujuk rayu, kata-kata manis, iming-iming, hadiah, dan segala macam. Jadi tubuh korban relatif bersih. Nah sayangnya dua kekhasan yang ada pada pedofil disposisional ini tidak tampak pada adinda kita. Dia kehilangan nyawa, dia cedera sedemikian parah. Nah kita bergeser berarti. Kita tidak bicara tentang pedofil disposisional, tapi kita bicara pedofil situasional. Bahwa ternyata bisa jadi ada orang dewasa yang ketertarikan seksualnya sesungguhnya adalah juga sesama orang dewasa. Tapi prinsipnya adalah tak ada rotan akar pun jadi. Oh, baiklah. Dia punya dendam, dia punya sakit hati, dia punya amarah, tapi tidak bisa dia lampiaskan kepada target sejati. Itu sebabnya dia memilih subjek pengganti. Yang lebih mudah. Yang lebih lemah, yang lebih mudah. Siapa? Anak-anak. Oke, di sini juga saya memperoleh statement dari kriminolog UI, Josiah Simon, bahwa ia menduga bahwa pelaku adalah orang sekitar. Kalau menurut teori Anda? Orang sekitar tidak ada dalam buku-buku hukum, yang ada adalah orang dekat. Kalau kita buka Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, di situ tercantum bahwa ketika pelaku kekerasan atau pelaku kejahatan terhadap anak adalah orang dekat, bukan orang sekitar, maka akan dikenai sanksi pemberatan. Ini sebuah rumusan yang menurut saya sangat bagus. Tetapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita mendefinisikan orang dekat atau orang sekitar itu. Contoh, orang yang tinggal bersebelahan rumah, saban hari berpapasan, tapi tidak pernah saling bertegur sapa, apakah bisa disebut sebagai orang dekat? Atau sebaliknya, orang yang berjauhan antar pulau tinggalnya, tetapi saban hari berkomunikasi dengan SMS, intens sekali, apakah juga bisa disebut sebagai orang dekat? Nah, jadi sekali lagi, entah itu sebutan orang dekat ataukah sebutan orang sekitar, sangat bagus dijerat dengan pasal pemberatan, tapi persoalannya kemudian adalah bagaimana mendefinisikan orang dekat atau orang sekitar itu. Terlepas dari perdebatan tentang definisi, pesan yang ingin diangkat sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab pengasuhan secara langsung terhadap anak semestinya memiliki tanggung jawab lebih besar pula. Dan ketika orang-orang itu gagal menjalankan tanggung jawabnya, maka sanksinya juga jauh lebih besar pula. Tapi artinya ada kemungkinan bahwa pelaku ini adalah orang yang setidaknya mengenal atau pernah mengenal anak ataupun maupun keluarga. Masuk akal kalau kita menduga demikian. Walaupun pada sisi lain barangkali ada sebuah kesepakatan umum menganggap bahwa anak-anak adalah kelompok manusia yang gampang diperdaya. Kalau kita sepakat dengan asumsi macam itu, maka memang menurut saya tidak butuh usaha ekstra, tidak butuh sumber daya besar untuk kemudian memikat anak dan menyakiti anak. Oke, terakhir sebagai antisipasi begitu Pak Reza, apakah kita bisa melihat indikator dari orang-orang sekitar misalnya yang berperilaku ada kemungkinan sadistis seperti ini? Pertama, sayang sekali tidak ada satupun pelaku kekerasan terhadap anak atau pedofil yang memakai tato. Saya pedofil, tidak ada ya. Di KTP-nya juga tidak tercantum pedofil sebagai pekerjaannya. Tapi yang bisa kita pastikan adalah pedofil pasti berusaha untuk dekat dengan anak. Saya tidak berpretensi untuk mengatakan guru atau profesi-profesi lainnya itu sebagai cikal bakal pedofil, sama sekali tidak demikian. Tetapi dengan kesadaran bahwa pedofil pasti akan mengincar anak-anak, maka tidak tertutup kemungkinan pedofil adalah orang-orang yang barangkali menggunakan cara-cara luar biasa menunjukkan kehangatan yang tidak lazim terhadap anak-anak. Pada akhirnya kita tidak cukup bicara tentang rasio, tapi juga suara hati, firasat kata orang, intuisi kata orang. Nah di sini pula masalahnya. Kebanyakan orang kita memaksa anak-anak untuk merusak intuisinya. Misalnya ketika anak-anak malu berhadapan dengan orang asing, kita dorong dia, jangan jadi anak pemalu. Sana, cium tangan om, pergi dengan om, dan seterusnya. Apa yang sesungguhnya kita lakukan? Sebuah keteledoran. Saya yakin bahwa ketika manusia lahir ke bumi, maka Tuhan berikan amunisi berupa firasat itu tadi. Hati nurani. Kalau firasat, hati nurani, intuisi dirusak, tanda petik ironisnya oleh orang tua sendiri, maka sesungguhnya pada saat yang sama, kita memangkas habis mekanisme pertahanan diri yang secara hakiki dimiliki oleh anak-anak kita. Kita tentunya masih sangat berharap ya polisi bisa segera menangkap pelakunya, karena apapun alasannya hal ini tidak bisa dibenarkan dan harus diberikan ada efek jera supaya kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Dan tadi saya sangat setuju bagaimana kita bisa membangun ada kesetiakawanan juga di antara tetangga, orang dekat, kemudian juga orang sekitar, supaya artinya tadi Sana juga bilang kita harus juga lebih bisa aware terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekitar kita. Gitu. Satu hal
sebetulnya kalau saya boleh tambah ya. Kita seringkali bicara tentang residivis perampok. Kita bicara residivis pencuri. Tapi kita tidak pernah bicara tentang residivis pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Padahal saya yakin sekian banyak hasil penelitian kalau kita buka, sampai hari ini belum ada obat yang mujarab untuk mengatasi orang-orang macam ini. Itu artinya pasca mengakhiri hukuman, kemungkinan dia mengulangi perbuatannya juga sangat besar. Ciptakan sebuah database yang terbuka bagi publik sehingga orang tahu siapa saja yang punya riwayat kejahatan melakukan kekerasan terhadap anak. Oke, intinya ini memang adalah PR hukum pemerintahan Indonesia. Betul. Terima kasih banyak Pak Reza sudah bergabung dengan kita hari ini. Dan berikutnya adalah mengenai informasi peringatan Hari TNI yang akan hadir sesaat lagi di Indonesia Morning Show, jadi jangan kemana-mana.